Wa minal wajhi lan iku setengahe wajah. Kula makna setengah niku pripun nggih? Setengah niku bahasa Arab niku nisfun. Lamun ini kan min tab'id. Dede min tasnif. Lamun manane sebagian pripun? Sebenarnya pertanyaan itu sebenarnya Sa'il itu sudah tahu. Sebenarnya malah jadi menjawab suatu pertanyaan yang diketahui itu adalah tahsilul hasil. Maka di dalam konsep tahsilul hasil itu suatu hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya demikian. Tahdifi dudu panggonan cukur alal as-sahih yang atase qaul as-sah wa huwa lan utawi mahalut tahdif iku ma anggota nabata kang cukul alaihi ngatasi ma apa sya'run bulu atau rambut al-khafifu kang tipis baina libtida ila idari antarane kawitane hati-hati atau pinggir pipi adep-adepan serong kelawan kuping wanazati lan sulah atau botake rambut wadunal watadil uduni lan dudu pentile kuping wanaz'atani lan utawi sulah loro wa huma lan utawi naz'atani iku bayadoni putih-putih loro yang tanifani kang ngeliputi apa bayadoni anasiyata ing ubun-ubun wa maudhi'us sulai ay minal wajhi maudhi'us sulai wa huwa lan utawi maudhi'us sulai panggonan lengir iku ma anggota bainahuma kang tetep ing dalem antarane nazatani idan hasara tatkala nirobol ataupun arang anhu saking ma bainahuma apa asyaru rambut wa yasanu lan den sunahaken apa ghuslu kullin ma ghuslu kulli ma dan sunataken apa ghuslu kulli ma ngebasuh saben-saben anggota kila kang den ucapaken apa anna wustuhune ma iku laisa ora ana apa ma iku minal wajhi saking wajah wa yajibu lan wajib apa ghuslu zahirin ngebasuh jabe wa batini kullin lan jerone saben-saben suwiji minasyuri kang tetep saking sakehe rambut as-sabiqati kang dingin wa in kasufa lan senajan kandel apa kulli minasyuri dinudratil kasafati kerana langkane kandele rambut fiha ing dalam syuri sabiqah la batini kasi filiyatin ora jerone kandele jenggot waridin lan kotek wal kasifu lan utawi kandel rambut kang kandel iku ma rambut lan turo kang ora bisa den tingali apal basyaratu kulit
min khilalihi saking salah-salane ma fi majlis takhutubi ing dalam majlis perbincangan, urfan ing dalam pengadatanane. Wajib lan wajib abu ghusnuma ngebasuh anggota la yatahaqqaqu kang ora dadi nyate abu ghusnu jami'i ngebasuh sekabehane wajah illa bi ghusnihi angin kelawan ngebasuh malaya tahaqqaqu li anna malayatimul wajibu li anna malayatimu li anna makrana setuhune barang layatimu kang ora bisa sempurna apa al wajibu perkara kang wajib illa bihi angin kelawan ma wajibun iku wajib. Di antara anggota wajah yang wajib dibasuh di antaranya itu adalah kedua bibir merah-merahnya, tempatnya kening, yakni anggota yang tumbuh, rambut, anggota yang terdapat dari antara dahi, dan bukan anggota yang biasa dijadikan sebagai objek pencukuran. Nah, sedangkan objek pencukuran itu adalah anggota yang terdapat bulu-bulu tipis antara kening sampai dengan pelipis. Tidak termasuk wajah, pentil kuping, wanasatani dan juga bagian godeng, dan juga termasuk bagian wajah mau diusulai, yakni lelingir ya, lelingir niku ahli bahasa Jawa nih mah, bahasa Indonesia nih mah pelipis gitu ya. Pinggir ya, pinggir wajah. Sing arang rambutnya biasanya. Dan disunahkan ngebasuh sedanten anggota sing mancing. Disunahkan ngebasuh anggota sing boten termasuk bagian dari wajah. Yang mendekati anggota yang mendekati wajahnya yang tidak wajib untuk dibasuh, maka itu disunahkan untuk dibasuh. Anggota yang mendekati dengan anggota yang wajib dibasuh. Dan wajib untuk membasuh dalam dan luar dari setiap bulu yang telah disebutkan, meskipun sangat lebat, karena lebatnya bulu pada anggota yang telah disebutkan adalah sebuah kelangkaan atau jarang terjadi. La batinikas filihiyati. Tidak wajib untuk membasuh dalamnya jenggot yang tebal dan juga tidak pada godek yang tebal. Nah, sedangkan ketebalan daripada bulu rambut atau bulu jenggot ataupun bulu godek itu adalah malam tura basyaratul, anggota yang tidak bisa dilihat kulitnya dari sela-selanya, anggota yang tidak bisa dilihat kulitnya dari sela-selanya ketika di dalam perbincangan pada umumnya. Dan wajib untuk membasuh setiap anggota yang tidak bisa anggota wajib itu terbasuh kecuali dengan membasuh anggota tersebut. Karena sesuatu yang wajib jika tidak sempurna dengan yang lainnya, maka yang lainnya itu dihukumi wajib seperti anggota yang lainnya. Terima kasih. Ternuhun Ustaz Mubin telah membaca kitab Fathul Muin, berikut penjelasan singkat. Mudah-mudahan kita bisa sudah menyimaknya dan bisa memahaminya. Namun tradisi biasa ya, tradisi kita ada tanya jawab begitu ya. Sedangkan ini seperti biasa, mulai dari pembacaan nahwu sorobnya, nah seperti apa, dan juga coret mencoretnya.
Itu saja untuk tahap awal. Kemudian dilanjutkan terkait dengan pemahaman. Monggo para asatidz untuk menyampaikan terkait dengan pembacaan dan coretan. Monggo. Apunten niki seni maksud ketele rambut sing boten bangket ditinggali majelis perbincangan maksudnya apa? Kira-kira paham Pak? Cukup nanti dulu. Kemudian yang lainnya terkait dengan coretan dan bacaan. Ustaz Adib monggo. Oke wali gue urung ya wis lah apa lah. Betul. Wa minal wajhi lan iku setengahe wajah. Kula makna setengah niku pripun nggih? Setengah niku bahasa Arab niku nisfun. Lamun ini kan min tab'id. Dede min tasnif. Lamun manane sebagian pripun? Bener. Ini pertanyaan ya, aturan mungkin kering dua. Sios malih, ibunya santai. Mungkin santai mungkin nanti. Sios malih, itu hanya bahasa ya, setengah dengan sebagian bahasa. Tapi juga nanti ada nantinya. Kalau yang akan wayasan lugas lukul 5 qila innahu ini kok anlahu jadi naib fa'il. Biasanya setelah kawal mah biasanya inane kok diijarkan katanya. Ya katuran. Tentang makila innahu. Wau ngewacane usah maaf anahu qaten. Nikulah katuran Ustaz Mubin Gerih ya, santai Gerih ngerokok Gerih benar-benar mungkin dulu saran-saran benar-benar. Tolong disampaikan argumen ataupun sing penjelasan terkait dengan pertanyaan mulai dari koreksi masalah lafaz dulu nanti untuk pemahaman terakhir. Ini siapa tadi yang kan sing masalah lafaz dari pertama sih itu memakna nanti pemahaman. Yang pertama aja. Ayo Ustaz Adib ikut terbiar. Sebenarnya pertanyaan itu sebenarnya Sa'il itu sudah tahu. Sebenarnya malah jadi menjawab suatu pertanyaan yang diketahui itu adalah tahsilul hasil. Maka di dalam konsep tahsilul hasil itu suatu hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya demikian. Ada salah penjelasan kangge jamaah nih ya. Mama wakili saus gimana? Di konsepnya Nabi Ibrahim saus, sabun ya. Dari saus apa? Nah, husnudzon kula niku kan niki para masyayikh niku sudah sangat tahu sekali kan. Jadi adapun tentang apa mana di dalam pengistilahan minta baik dengan tasnif itu pada dasarnya itu kan menjadikan hal tersebut masuk di dalam bagiannya yang dimana di dalam bagian tersebut bisa setengah, bisa seperempat, bisa seperdelapan karena itu bagian daripada satu wajahnya. Meskipun kula pribados niku mengatakan tasnif itu pada dasarnya tetap memasukkan ke dalam makna sebagian tabidnya gitu. Itu ya, berarti untuk coretan dibolehkan setengah ya. Coretan bukan penjelasan. Untuk coretan ini memang di Cibeber tradisi dari para Mas Haji Cibeber ini untuk nyoret memang setengah. Nyoret ini penjelasan sebagian. Ini mungkin ya masuk sebelumnya ya. Jadi nanti kalau nyoret sebagian, nyoretnya pribun. Tulisnya sebagian kok enggak. Biasanya hari kula pas antuk
wajan iki kebetulan seiring bulan itu kan. Emang ini kebetulan coretannya itu coretan dari Masuhan. Dan ini persis seperti coretan sing kula antuk saking Yai Bawi. Yai Bawi sing kebetulan waktu niku ning kelas kula gimana nih setengah ya tak tulis setengah 1/2 betul ya. Karena memang kula niku iling niku salah satu daripada ketentuan daripada sanad niku adalah ngeplek manane niku saking rawine ngoten ya. Kebetulan iki saking wajane. Dan niku ketika diwaca niku ya babi niku kebetulan dibalik malaikat kita kan. Ngoten lho. Mungkin semonggo. Kita lanjut ke Ustaz Suhad tadi mengenai kasratu hamzah au fathatu hamzah lapan inah katanya. Niku di dalam kilan juga wajaan nahu bisa juga innahu kan ya. Niku sebenarnya kula wajaan nahu niku melihat saking dia itu sebagai naib fa'ilnya kan. Betul. Walaupun memang itu daripada madatul qaul, kila itu termasuk madatul qaul, tapi melihat mahalnya, maka dia juga diperbolehkan untuk kanau meskipun memang terdapat perbedaan antara Bani Tamim sereng Bani Hijaz semua. Sing penting macam boten unuhu be kula malaya. Boten saos. Karena kalau unuhu niku tidak ada riwayatnya. Kalau annahu itu inda Tamim, wa innahu itu inda Hijaz. Nah, walaupun memang Hijaz itu wal aqsa di annahu lughatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Hijaz itu adalah dialeknya Nabi, tapi tetap tidak mengesampingkan daripada dialek yang lainnya. Yang boten kalau napa karena marun wenten napa malah wenten yang memperbolehkan untuk bacaan nahu. Karena yang belum menjadi permasalahan itu kalau Sundanya itu kalau dibacanya unam boten ya. Nah itu baru bermasalah karena tidak ada satupun rawi yang bisa yang memperbolehkan untuk membaca demikian. Nggih. Matur ya, itu jawaban dari pertanyaan inna dengan anna, ada hukiyat kaul ya, dan juga naibul fa'il. Jadi mungkin jawabannya wajahani gitu ya. Ya udah aja dulu gitu. Belum diputuskan nanti. Silakan yang lain. Nah, satu lagi punten untuk pemahaman tadi. Maksud dari majlis takhotubi tolong dijelaskan kira-kira. Majlis takhatub niku tempat berbincangan. Karena takhatub itu kan kalau di bahasa yang lain itu kan masuknya obrolan, saling berhadapan-hadapan, gitu kan. Ya mau ngadep-ngadep ini mesti kan ngomong-ngomongan kan. Cuma emang di dalam bahasa Indonesia yang lebih halus ya kan. Yang lebih halus di antara majelis obrolan dengan majelis perbincangan itu kan tentu yang lebih halus itu adalah majelis perbincangan. Walaupun memang secara segi bahasa terlihatnya masih agak berbeda. Oke, semoga keturunan para asatid untuk menambahkan terkait dengan yaitu pertanyaan 3 hal tadi. Monggo disilahkan. Sering sebagian niku emang boleh dilakukan para masyayikh kula min niku biasane setengah saus setengah niku separuh lamun namun sebagian kan ya bisa lebih kecil bisa lebih besar. Tapi lamun kula meneng bocah-bocah di murid-murid gue pajar guru-guru kita kalau bang anak ini min biasanya setengah, tapi yang paling pas sebenarnya sebagian. Jadi kalau kita mau baca ke anak-anak mau bacanya setengah nggak apa-apa, tapi itu kata guru. Tapi
kita tetapkan lagi yang paling benar itu adalah sebagian kotor. Jadi mulai sedikit mah jadi kalau mah sebagian saus buat besar setengah malah. Luas itu sebagian. Karena itu lebih luas. Kalau setengah itu pasti sebagian memang. Pasti sebagian. Tapi kalau sebagian belum tentu setengah. Makanya lebih luas sebagian. Contoh kitab 10 lembar. Ngambil 1 lembar adalah sebagian dari kitab. Kalau ngomong setengah daripada kitab ya harus benar-benar 5 lembar. Setengah dari wajah benar-benar diparuh wajahnya, setengah wajah. Jadi sing aslinya sing pas itu mau sebagian. Adapun mau ceritanya Pak Sultan memang benar. Ayo di mana setengah katuran, tapi disampaikan yang bocah-bocah dudu harus setengah wajah ya, bukan wajah sebelah. Orang senajan 1 sentimeter persegi lah sebagian. Ya kurang tambahan ya.